2017 kalau nggak salah saya. Jadi memang kalau mau presentasi di dunia internasional ya memang bahasa Inggrisnya harus jago. Beda ketika presentasi internasional di Indonesia. Di Indonesia kita masih ada kata maaf ketika kita nggak ketemu bahasa Inggris yang keren, yang pas, kita bisa bahasa Indonesia ya. Paling dia orang senyum gitu ya. Tapi banyak juga sih deh yang ibu-ibu yang saya lihat presentasi bahasa Inggris, tapi karena di Indonesia mereka pakai bahasa Indonesia, ya maklum. Tapi ketika di luar kita diketawain habis-habisan kalau kita nggak presentasi dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau mau di Jepang gimana? Presentasinya bahasa Jepang? Iya, banyak kan mereka meminta bahasa Jepang karena mereka rata-rata tidak membudidayakan bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang. Jadi kalau kamu mau presentasi ke Jepang, ya bagusnya emang belajar bahasa Jepang. Karena di sana itu setahu saya kalau S2 pakai bahasa Jepang, Nek, bukan pakai bahasa Inggris ya. Kecuali S3, biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang gimana perubahannya. Makanya kalau sebelum ke Jepang itu ada 6 bulan dulu biasanya adaptasi untuk soal bahasa. Oke, kita agak melenceng sedikit ya. Tapi begitulah kalau untuk presentasi internasional. Selain kita menguasai tentang penelitian kita, menguasai tentang keilmuan yang ada di sekitar penelitian kita juga harus menguasai bahasa kalau kita bicara di dunia internasional ya. Kalau Indonesia mungkin ya bahasa sih enggak ini ya, karena kita rata-rata memang bahasa Indonesia bisa. Terus apalagi? Ya kita harus siap dengan segala pertanyaan, masukan, saran. Mungkin yang hadir itu adalah nanti profesor atau pakar di bidangnya. Kayak misalnya saya bagian biokimia, biologi molekuler. Terus nanti ada profesor-profesor yang hadir karena ini se-Indonesia misalnya dari UNER ya kan, dari UGM atau guru-guru saya yang dari UNAN, UGM, bisa saja gitu kan. Nanti mereka akan memberi masukan, mereka akan mengkritik, tapi nggak apa-apa deh. Itulah yang namanya proses pembelajaran. Mungkin kamu juga nggak boleh nyanggah gitu ya. Enggak kok, nggak seperti itu, enggak. Tapi mungkin karena guru-guru biasanya kalau saya sih, ya Pak, terima kasih masukannya gitu ya, mungkin ya. Kemudian lagi, oh ya, kalau memang nanti ada sifatnya membangun, kemudian ada kritik yang sifatnya untuk tambahan, itu bisa dijadikan masukan. Nanti akan kamu tambahkan itu di kesimpulan nanti ya, dibuat di jurnal itu. Nah, itu akan jadi masukan apabila ada orang lain yang akan melakukan penelitian lanjutan. Itu yang untuk presentasi ya. Karena sifatnya kalau presentasi ini kita harus tampil langsung di depan forum untuk mempertahankan hasil penelitian kita. Beda halnya kalau jurnal. Kalau jurnal itu kita masukin hasil penelitian kita dalam bentuk artikel, terus nanti direview sama reviewer. Itu lebih enak, kita nggak tatap muka, paling dicoret-coret, ya kan? Tapi ketika kita tampil di depan, segala upaya harus kita persiapkan, ya. Yaitu dia tata tulis harus rapi ya deh ya, nggak boleh berantakan. Yaitu tadi saya bilang satu PowerPoint itu satu halaman nggak lebih dari 8 baris, nggak boleh banyak-banyak. Terus kalau bisa disertai gambar-gambar aja atau panah-panah bagan-bagan tanpa banyak tulisan sehingga pada saat presentasi kita itu menerangkan gambar-gambar tersebut, tabel-tabel tersebut sehingga terlihat bahwa kita sangat menguasai materi. Kalau kamu baca gitu ya, kamu lagi asik baca aja. Nah, tiba-tiba yang penilai sama audiennya itu tidur deh ya. Karena bosan gitu ngelihat cara menerangkan kamu. Beda halnya ketika kita menguasai dengan gambar kita akan bicara banyak. Dengan gambar kita akan bahas hal-hal yang bisa kita bahas dari penelitian kita gitu ya. Kemudian apalagi ya? Dan presentasi ini ada juga yang sifatnya dilombakan ya deh ya. Jadi nanti semua orang maju ke depan presentannya itu biasanya kalau di internasional itu bisa 50, 60 ya untuk presentasi itu. Nah itu biasanya nanti ada jurinya, dinilai yang paling bagus cara presentasinya, yang paling dianggap menguasai, yang paling bagus penampilannya itu akan direkap nilainya dan dia akan mendapat juara ya. Biasanya dapat duit gitu ya.
kadang dapat sertifikat juga, macam-macam deh, tergantung daripada panitia yang menyiapkan ya. Jadi presentasi itu bisa dilombakan. Kemudian apalagi ya? Apalagi yang mau ditanya, Dek? Kira-kira ada yang tertinggal nggak? Atau ada yang mau kamu tanyakan? Silahkan. Karena kalau saya melihat di slide-slide tuh nggak ada itu, Dek, yang ilmu seperti ini. Jadi ya saya hanya share dari pengalaman yang sudah pernah saya laksanakan. Kalau memang kamu mau tahu banyak atau misalnya kamu mau menggali lebih dalam lagi, silakan, boleh ditanyakan ya. Tapi kalau untuk presentasi ini, Dek, karena sifatnya nanti akan diberikan snack, kan kita nanti dikasih snack jadi peserta ya. Kemudian kita nanti akan diberi sertifikat sebagai peserta menang atau tidak menang. Jadi kita harus daftar. Uang pendaftaran itu variasi ya. Mahasiswa biasanya dihargai berapa, lebih kurang 500.000 ya kan. Kalau dosen misalnya 2 juta, itu yang presentasi. Kalau di luar Malaysia saya pernah 4,5 juta ya, Dek, 4,5 juta. Pernah juga 6 juta. Di Thailand saya presentasi kemarin 8 juta. Kemudian kemarin itu di Sri Lanka nggak jadi, Dek, karena COVID ya kemarin ya. Nanti di New Zealand ya, insya Allah tahun depan. Kemudian kalau di Jepang itu 12 juta. Makin jauh, makin ke Eropa, makin besar. Dan dia biasanya dalam US dollar ya, Dek. Jadi kalau mau daftar yang jauh-jauh, ya memang harus ongkosnya banyak, ya kan? Duitnya banyak daftarnya. Belum lagi hotelnya di sana mehong ya. Kalau dosen, saya jadi buka kartu ya. Kalau dosen nggak bakal ditanggung itu semuanya. Jadi gimana dosen ya? Harus bayar sendiri. Karena apa? Ya karena memang supaya bisa ngejar kredit ya, Dek, biar bisa jadi profesor cepat. Jadi dosen harus rajin untuk presentasi di dunia internasional. Jadi gimana? Ya udah, kita keluar uang. Kalau memang duitnya cukup, ya lebih jauh, lebih bagus. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Holland sambil jalan-jalan. Ya cuman memang habis banyak, ya kan? Mungkin sekalian presentasi, sekalian jalan-jalan. Ya itulah serunya jadi dosen. Siapa tahu kamu ada yang jadi dosen, ya. Ada yang minat jadi dosen. Nggak susah kok hidupnya, Dek. Nggak banyak utang juga, jangan takut ya. Jadi dosen itu seru kok, indah. Udah banyak amal jariahnya, keliling-keliling, walaupun bayar sendiri. Tapi ada juga yang beberapa kalau mereka punya program di rektorat, itu ditanggung ada. Walaupun nggak full ya, paling nggak setengahnya ya, lumayan lah. Sambil jalan-jalan dibayarin separuh, sambil presentasi. Karena beda, presentasi di internasional kita akan dihargai lebih ya, kumnya lebih besar dibandingkan dengan kita presentasi nasional. Dan kita kalau dibacain kurikulum PT atau apa pengalaman presentasi itu akan lebih keren kan? Ada yang dari luar, meskipun cuma negara tetangga Malaysia, yang penting pernah keluar pakai bahasa Inggris gitu kan. Dibandingin dengan presentasi Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, capek deh gitu ya. Nggak punya ini apa? Nggak punya pengalaman di dunia luar. Memang perlu jam terbang, makin sering, makin berani, makin sering lagi, makin pengen jauh lagi, makin pengen ke Eropa atau kemana gitu ya. Ya itulah jam terbang ya. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya kalau melamun, mikir, kayaknya ntar saya kalau jadi dosen saya jalan-jalan, kayaknya udah gitu ya, udah senyum-senyum sendiri nih. Kenapa deh Pak, kamu mau jadi dosen kan? Mau bantuin saya di Biokim. Eka Gunadi, Diki, kenapa Diki kamu ketawa? Kamu mau cari istri dosen, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Oh ya, sebentar. Sambil kamu mikir pertanyaan, saya ada pasien dulu ya.
Ya, Dek. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mungkin mau tanya nggak? Sibuk dengan pikiran masing-masing ya? Ini kayaknya mau jadi siap spesialis semua ya? Nggak tertarik mau jadi dosen? Pebi, kamu mau jadi apa, Pebi? Mau jadi dosen sekaligus spesialis? Mau jadi dokter, Dok. Jadi dokter apa? Dokter jiwa. Sekarang dokter jiwa cewek juga banyak ya. Ternyata emang apa aja sekarang, dulu waktu masih zaman saya dokter jiwanya cowok semua. Kesini ceweknya banyak, cakep-cakep lagi ya. Soalnya saya ngeliat dulu kalau dokter jiwa itu saking menjiwai, kok mukanya itu kayak orang bingung gitu ya. Tapi sekarang ternyata berkembangnya zaman, sekarang enggak. Banyak. Oke, untuk presentasi penelitian saya rasa nggak banyak yang mau saya sampaikan. Nanti mungkin pertanyaan saya dalam terstruktur, kayak misalnya apa syarat daripada melakukan presentasi di depan, misalnya apa saja yang dinilai. Ya tadi itulah yang sudah saya ceritakan, paling 1-2 soal. Kalau kamu dengar, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menyimpulkan. Ya, Zahra, ada pertanyaan Zahra? Cukup? Oke, kalau saya rasa sampai di sini saja kuliah saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Mudah-mudahan ada yang mau jadi dosen malam ini ya. Karena dosen itu seru, Dek. Selain bisa penelitian, bisa ngajar, bisa masuk rumah sakit, semuanya bisa. Ilmunya juga dapat, ya kan? Pensiunnya 70 tahun. Di mana coba pensiun 70 tahun kalau bukan dosen? Ya. Oke, baik. Saya harus praktek lagi. Terima kasih. Maaf saya tadi sudah terlambat ya. Semoga semuanya sehat-sehat, ujiannya nanti bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.